Selamat pagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi di dalam Renungan Pagi oleh GKJ Semarang Timur. Pada pagi hari ini, saya akan mengambil sebuah tema, buka mata dan hati kita, untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu sayang kepada kami, sehingga Engkau terus memelihara hidup kami di dalam setiap langkah hidup yang kami lakukan, yang kami jalani sepanjang hari, yang telah kami lewati. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami semua dalam keadaan yang baik. Tubuh kami yang sehat, berkat-berkat-Mu siap untuk melimpah pada setiap kami yang taat akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri akan hadir di dalam setiap langkah hidup kami, di mana pagi hari ini kami akan mengawali dengan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus turun ke atas kami semua, memampukan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan dapat kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan terambil dari Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes 9 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalinya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu bisa menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta menjalani firman itu di dalam hidup dan kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, nats kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 9.
yang demikian. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan melihat tayangan video berikut ini. Sesuatu yang terbaik dan terindah di dunia ini tidak dapat dilihat dengan mata ataupun disentuh,
tetapi harus dirasakan dengan hati. Saya ulang sekali lagi, sesuatu yang terbaik dan terindah di dunia ini tidak dapat dilihat dengan mata ataupun disentuh, tetapi harus dirasakan dengan hati. Kekasih-kasih Tuhan, mungkin kita pernah membaca ataupun kita pernah mendengar kata mutiara tersebut. Kata mutiara tersebut adalah salah satu yang diucapkan oleh Helen Keller. Ibu bapak saudara sudah melihat video tadi, tayangannya, di mana kita mengetahui bahwa Helen Keller adalah seorang wanita yang pada akhirnya dia sukses. Walaupun pada saat masa kecil ataupun di dalam perjalanannya banyak terjadi hal-hal yang tidak dia inginkan. Helen Keller buta dan tuli sejak usia 19 bulan, di mana sebelumnya dia dilahirkan sebagai manusia normal atau anak normal, tetapi karena sakitnya dia menjadi buta dan tuli. Tentunya kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar apa yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada rasa jengkel, mungkin ada rasa marah, mungkin ada rasa kecewa, mungkin ada rasa putus asa. Saya berpikir Helen Keller juga mengalami hal tersebut. Sampai akhirnya di dalam hidup Helen Keller ada dalam tanda kutip seorang penolong yang bernama Anne Sullivan. Dengan mata hatinya, Anne Sullivan mengubah Helen Keller menjadi sosok yang terkenal dan populer, di mana dia bisa bersekolah di sekolah normal, menyelesaikan pelajarannya dengan baik, pendidikannya dengan baik, sampai dia di perguruan tinggi pun juga demikian. Semuanya berjalan dengan baik. Itu terjadi karena ada seorang penolong, Anne Sullivan, di dalam hidup Helen Keller. Tetapi yang terpenting di sini kita bisa melihat bahwa Helen Keller adalah seorang yang tidak pernah putus asa. Walaupun dia mengalami kekurangan, mengalami kecacatan, tapi dia tidak pernah putus asa. Sedikit demi sedikit dia kerjakan, sehingga kesuksesan yang ada pada diri Helen Keller. Begitu banyak buku yang sudah ditulis, dan bahkan ada yang ditulis dalam 50 bahasa. Dia adalah orang yang bertemu dengan banyak presiden Amerika Serikat. Dan inilah tanda kesuksesan Helen Keller seperti yang ibu bapak saksikan melalui video tadi. Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini juga menyangkut seseorang yang mengalami buta sejak lahir. Nah, di sini ada 4 mata atau 4 cara pandang di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Empat mata tersebut adalah yang pertama, mata orang buta itu. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Adanya cuma gelap, gelap, dan gelap. Di sini timbul rasa frustasi, jengkel, marah, bahkan menghukum dirinya. Demikian pula kita semua. Jika mata kita tertutup oleh sesuatu hal, kita tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang akan terjadi? Kejengkelan, kemarahan, kekecewaan, putus asa. Itu juga bisa terjadi di dalam hidup kita.
Tetapi kita melihat apa usaha dari orang buta tersebut. Dia ingin sembuh. Dia ingin sembuh. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dia lakukan. Tuhan Yesus mengatakan, sesudah Tuhan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta itu dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Dan orang buta ini menuruti perintah Tuhan. Mata yang kedua adalah mata dari murid Yesus. Di ayat kedua berkata, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Sebenarnya murid-murid Yesus itu tidak bermaksud menghina. Tetapi secara umum itulah reaksi yang senantiasa muncul saat melihat orang buta seperti itu. Kehidupan kita di dunia ini juga sering seperti itu, saudara. Kita sering melihat orang yang hina, orang yang tidak bisa apa-apa, orang yang mengalami sakit penyakit yang berkepanjangan. Terkadang dalam hidup kita ngomong, iki mungkin amargo kutukan. Ini mungkin karena kutuk. Oh, ya wae kaya ngono, soalnya kelakuannya ora apik. Artinya apa? Kita sering menghakimi seseorang tanpa kita sadar sebetulnya yang kita ucapkan itu. Justifikasi terhadap sesuatu itu sering kita lakukan. Dan itu menjadi salah satu kelemahan mata hati kita. Yang ketiga, mata orang-orang di sekitar atau tetangganya. Ayat 8 berkata, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada sikap skeptis. Mata para tetangga adalah mata yang skeptis. Mata yang acuh tak acuh, bahkan mencibir keberadaannya. Bukankah itu juga masih sering kita lakukan? Kita tidak peduli atau kita tidak tanggap terhadap lingkungan sekitar kita, orang-orang yang butuh pelayanan kita, orang yang butuh kita kasihani, orang yang butuh kita angkat. Kita melihat, tetapi mata hati kita tidak melihat. Telinga kita tidak mendengar. Itu yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Lalu mata yang keempat adalah mata Tuhan Yesus. Mata Tuhan Yesus adalah mata yang melihat dan memandang orang buta itu dengan kasih dan simpati. Sekali lagi, mata Tuhan Yesus adalah mata yang melihat dan memandang orang buta dengan kasih dan simpati. Ayat 1-4. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seseorang. Saya ulang. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu saya lanjutkan ayat yang ketiga.
setelah terjadi percakapan dengan murid-muridnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dunia. Pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dunia. Artinya apa? Ada action terhadap satu hal yang kita lihat. Ada aksi terhadap satu hal yang kita jumpai. Tuhan Yesus lewat, ia melihat seorang buta. Maka muncul rasa simpati Tuhan untuk menyembuhkan. Maka aksi itu diwujudkan di ayat keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita harus melakukan sesuatu hal sampai betul-betul kita menyatakan pekerjaan Allah melalui hidup dan kehidupan kita. Itulah mata Tuhan Yesus. Sedang kasih Tuhan, ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti kenapa penderitaan dan nestapa tidak henti-hentinya terjadi beruntun kepada orang yang sama. Mungkin kita juga sering mengalami. Apa yang kita lakukan selalu gagal dan gagal. Apa yang kita lakukan selalu tidak berhasil. Tapi kalau ini selalu menjadi beban pikiran kita, sampai kapanpun mungkin tidak bisa mendapat jawabannya. Tetapi Tuhan ingin mengajak kita untuk mengorek atau mencari penyebabnya. Tuhan mengajak kita melihat fakta buruk yang bisa menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Helen Keller, dalam tanda kutip mungkin menjadi sesuatu hal yang menurut saya menjadi seorang yang hina, seorang yang tidak bisa apa-apa. Tetapi berkat perjuangannya, kegigihannya, melalui mata dan hatinya yang terbuka, dia bisa menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Anna Sullivan untuk membentuk Helen Keller menjadi seorang wanita yang berprestasi. Jadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, kita harus bisa menggunakan mata dan hati kita bagi kemuliaan Tuhan, sehingga itu bisa mendatangkan hal-hal yang indah dan penting adanya. Jadi bukan salah orang itu, tetapi melalui kebutaan biar Tuhan berkarya dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidupnya. Nats kita berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Saudara kasih Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, apakah itu sesuatu yang tidak mengenakkan, apakah itu sesuatu yang tidak menguntungkan, apakah yang kita lakukan itu sesuatu yang mungkin tidak berguna menurut kita, tetapi ingat firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kita mau tinggal di dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan selalu mengasihi aku. Jadi saudara yang isi Tuhan,
Kunci untuk dekat pada Tuhan adalah dengan membuka mata dan hati kita yang tertuju pada Tuhan. Jangan pernah butakan mata hatimu, jangan pernah tutup telingamu. Karena kita baru bisa melihat kemuliaan Tuhan, kita bisa merasakan kemuliaan Tuhan kalau mata kita, hati kita terbuka untuknya. Kita melihat dan kita mendengar sapaannya. Oleh karena itu, tinggallah di dalam kasih Tuhan. Helen Keller menulis demikian. Saya percaya, walaupun dalam tahun-tahun kesunyian dan kegelapan, Tuhan menggunakan hidup saya untuk suatu tujuan yang tidak saya ketahui. Tetapi suatu hari nanti, saya akan mengerti maksudnya. Saya percaya, walaupun dalam tahun-tahun kesunyian dan kegelapan, Tuhan menggunakan hidup saya untuk suatu tujuan yang tidak saya ketahui. Tetapi suatu hari nanti, saya akan mengerti maksudnya. Helen Keller mengatakan demikian. Jadi apa yang dia lakukan, dia tidak tahu. Dia tidak mengerti. Apa tujuan Tuhan memberi hidupnya seperti itu? Tetapi dia meyakini bahwa dia akan mengerti maksudnya. Bahwa siapapun kita dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, gunakanlah mata hati kita untuk melihat dan merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Gunakan mata dan hati kita untuk melihat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, melalui Helen Keller, Engkau mengajar kepada kami, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau layak menyebut aku ini anak-anak-Mu. Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau terus mengasihi kami. Di balik kekurangan kami, Tuhan menyimpan sebuah rahasia yang mungkin sampai saat ini tidak kami ketahui. Tetapi kami meyakini apabila kami tinggal di dalam-Mu, Engkau selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami. Ajar kami mengasihi Tuhan, ajar kami melihat situasi dan kondisi di sekitar kami, ajar kami untuk selalu memberikan pertolongan pada orang lain, ajar kami untuk selalu mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Perjalanan hidup kami selanjutnya hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan hadir di dalam setiap apa yang kami kerjakan hari ini, sehingga apa yang kami lakukan dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Amin. Mengakhiri renungan pada pagi hari ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 401. Saya akan nyanyikan bait 1 dan keempat. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin
dekat Tuhan kepadamu. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi Betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin.